BTTH Kaisar Api, episode 445. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benua Yuanhai, yang terletak di bawah yurisdiksi alam abadi 1000 dunia, berjarak ribuan mil dari benua Dodi. Meskipun tidak sekaya dan semakmur benua Dodi, benua ini juga merupakan tanah yang subur. Tidak banyak intrik di sini. Semua orang fokus pada Pempei yang para immortal. Yang terpenting adalah tempat ini bukan termasuk kategori dunia manusia, melainkan wilayah yang dikelola oleh dunia immortal. Di antara 7 alam, persaingan untuk wilayah masing-masing sangat sengit dan mereka saling bermusuhan. Namun, masalah-masalah ini tentu saja tidak sulit bagi Xiaoyan. Reputasi Xiaoyan saat ini perlahan menyebar di dunia, jadi setelah beberapa kesepakatan, Xiaoyan diam-diam menggunakan cara-cara besar dan datang ke benua yang berkembang pesat ini. Tentu saja, ini juga disebabkan oleh para penguasa terkuat di berbagai alam, yang takut menjaga dari ras jahat di luar alam, sehingga mereka mengabaikan pengelolaan alam yang lebih rendah. Sekte ini benar-benar aneh, letaknya di tengah laut. Xiaoyan merasa sangat tertekan saat ini. Sekarang, di terumbu karang di tepi laut, memandang laut kelabu di depannya, hembusan angin laut yang sedikit asin dan ombak besar menerjang. Menurut informasi Hun Tianhao, inti dari planet itu berada di benua ini. Karena letak geografisnya yang berdekatan dengan laut, Xiaoyan menghabiskan 10 hari untuk menemukan benua ini dan akhirnya menetap di sana. Inti dari pesawat itu kemungkinan besar berada di wilayah laut ini, dan wilayah laut ini dikendalikan oleh Sekte Abadi, jadi Xiaoyan tinggal di sini. Saudaraku, melihat matamu begitu panas, kau pasti seseorang yang ingin menyeberangi lautan dan bergabung dengan Sekte Abadi. Tidak lama kemudian, beberapa perahu nelayan berlabuh di tepi laut, dan di antara mereka, beberapa pria parubaya yang antusias datang menghampiri sambil mengumpat, tampak ramah, dan langsung mendekati Xiaoyan. Di 7 alam, kecuali beberapa alam yang sangat istimewa seperti alam hantu dan alam iblis, penghuni alam lainnya pada dasarnya adalah manusia. Ya, Pak Tua, saya tidak tahu Sekte Abadi wilayah laut ini apa. Bisakah orang tua itu menjelaskannya padaku? Xiaoyan mengangguk dan mengajukan pertanyaan serius. Tidak mungkin, penampilan Xiaoyan tidak berubah sejak lama, dan sekarang dia terlihat seperti pemuda berusia 30-an. Selain kekuatan yang meluap di tubuhnya, di mata para nelayan yang kekuatannya tersebar di mana-mana, dia telah menjadi seorang pemuda nelayan yang energik. Sejujurnya, Sekte Abadi Laut adalah sekte terkuat di benua Yuanhai kami. Tidak ada yang tahu berapa banyak murid dan immortal yang ada di Sekte Abadi, tetapi setiap kali terjadi bencana di benua ini, akan ada immortal di Sekte Abadi yang meredakan bencana tersebut. Jadi, wilayah laut ini dihormati dan disucikan oleh banyak dari kita. Konon, alasan mereka mendirikan markas di tengah laut adalah untuk menghindari manusia fana yang terperangkap oleh cinta di dunia. Konon, ada banyak manusia yang telah lulus ujian Sekte Abadi dan bergabung dengan mereka. Mereka hanya berlatih selama 100 tahun dan berhasil naik ke alam abadi. Saat membicarakan alam abadi, mata nelayan tua itu tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar, dan ia sangat mendambakannya. Dunia abadi, apa itu? Xiaoyan sedikit terkejut. Dia telah mengunjungi alam iblis dan alam hantu selama bertahun-tahun, tetapi kedua alam ini adalah alam yang sangat luas, yang satu menguasai benua, dan ada benua yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, jadi pemahamannya tentang alam abadi masih di atas tingkat pusat alam abadi. Alam abadi hanya menguasai sedikit alam, tetapi alam abadi adalah negeri surga, tempat terdapat peri yang tak terhitung jumlahnya, anggur dan makanan lezat yang tak terhitung banyaknya, dan yang terpenting, konon jika Anda berlatih dan menjadi abadi, Anda dapat menikmati kehidupan abadi dan keabadian. Dunia abadi sangat dekat dengan pusat dunia abadi. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin memasuki dunia abadi dan mendambakan pusat dunia abadi, untuk mengejar jalan tertinggi menuju dunia agung. Dunia abadi adalah surga yang diimpikan oleh banyak sekali manusia. Nelayan tua itu membuka mulutnya dan berkata dengan kagum, "Pak Tua, aku tak sabar mendengar kau mengatakan itu. Apakah ada orang yang memasuki laut sekarang?"
Ya, Zhang Saner, bawa dia ke feri milik saudara iparmu. Setelah beberapa pertimbangan, Xiaoyan naik feri dengan tenang dan menuju ke tengah laut. Feri ini sangat mewah, dan juru kemudi feri sangat senang ketika mendengar bahwa Xiaoyan menuju ke Sekte Abadi. Area lain di benua Yuanhai telah saya periksa dengan cermat. Berdasarkan induksi tersebut, inti dari pesawat itu kemungkinan besar berada di sini. Namun, ada sesuatu yang aneh di Sekte Abadi wilayah laut ini. Xiaoyan duduk tenang di rumahnya. Entah mengapa, kali ini, inti dari alam semesta selalu memiliki ilusi yang membuat bulu kuduknya gemetar. Hal terdalam yang tersembunyi di dalam tubuh, bola roh api, dengan lembut memancarkan sentuhan fluktuasi misterius, dan lingkaran sinar api menyebar seperti percikan api. Untuk sesaat, kekuatan di tubuh Xiaoyan perlahan merambat turun. Kekuatan yang dilepaskan oleh bola roh api Mingming tidaklah dahsyat, tetapi membuat tubuh Xiaoyan gemetar tanpa disadari, dan rasa dingin muncul di hatinya. Fluktuasi semacam ini, Xiaoyan terdiam sejenak. Seandainya bukan karena manik-manik spiritual besar lainnya, ini akan menjadi harta karun dengan level yang sama. Berdengung, seketika, di atas tubuh Xiaoyan, sisik Qian dominasi muncul seketika, seolah melindungi Xiaoyan dari kekuatan bola roh api. Sisik Baxia adalah sisik naga yang berhubungan dengan Raja Naga Baxia. Apa-apaan ini? Tatapan mata Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan makna yang dalam, dan keterkejutan di hatinya tak bisa lagi ditambahkan. Sepertinya kali ini usaha ini membuahkan hasil. Terdengar suara yang menggema, dan feri besar itu berlayar dengan aman menuju tengah laut. Adikku, kita sudah sampai. Sekte Abadi Laut berada di depan. Ada rumor bahwa terdapat kekuatan misterius yang terisolasi dari laut di sini, sehingga kita tidak bisa melewatinya. Kamu bisa pergi dan mencobanya. Kapten feri itu berkata kepada Xiaoyan. Terima kasih, Pak Tua. Sambil berbicara, Xiaoyan melayang ke udara, kakinya bergerak cepat di permukaan air, lalu menjatuhkan kartu koin emas yang berat dan menghilang dalam sekejap. Untuk juru kemudi, bayarannya 10.000 koin emas. Seseorang memeriksanya dengan saksama dan berseru kaget. Haha, orang ini mungkin juga seorang master tersembunyi. Kemudi feri itu sedikit bergoyang, 10.000 koin emas bukanlah jumlah yang berarti bagi mereka. Hamparan laut yang luas terbentang sejauh mata memandang, dan permukaan air biru muda berkilauan, namun kemanapun Xiaoyan bergerak, ia tidak bisa memasuki bagian dalamnya. Aneh, sepertinya benda ini berputar-putar di sini sepanjang waktu. 10 menit kemudian, Xiaoyan berhenti dan memandang pulau yang menjulang di atas laut di kejauhan. Pulau itu abadi dan mempesona. Wow, tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, semburan gelombang menyilaukan tiba-tiba meletus di permukaan air, membentuk gelombang raksasa yang menyerang Xiaoyan. Di atas gelombang raksasa itu, tidak seperti semprotan air, melainkan mengandung sedikit cairan berwarna sian, yang meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Ini, fluktuasi formasi. Setelah beberapa saat, merasakan kekuatan ini, sisik di atas tubuh Xiaoyan mulai berkedip, dan kekuatannya benar-benar bergema perlahan. Di bawah gema kekuatan ini, gelombang air biru pecah, dan sebuah saluran yang diaspal oleh kolom air biru menghubungkan pulau-pulau di tengah laut. Xiaoyan terbangun, dan dewa naga di dalam tubuhnya mulai memanas. Luar biasa. Melihat formasi misterius itu benar-benar hancur di bawah kekuatan timbangan dominasi, senyum tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan sepertinya perjalanan ini menjadi menarik. Jika tidak, tanpa bantuan alat ini, masalah yang baru saja terjadi akan terus mengganggu saya untuk waktu yang lama. Tapi ngomong-ngomong, lokasi Sekte Abadi ini sepertinya agak aneh. Xiaoyan berdiri di atas air dan mendongak, tetapi melihat makhluk raksasa muncul di ujung pandangannya. Dari kejauhan, dasar pulau itu tampak seperti batu besar, dan tidak ada perbedaan. Puluhan mil pulau berdiri di atasnya, yang cukup mengesankan. Namun, suatu kekuatan dalam tubuh Xiaoyan membuat Xiaoyan samar-samar merasa bahwa, batu ini tampaknya bukan batu sungguhan, melainkan lebih seperti makhluk hidup. Adapun alasan spesifiknya, bukan karena Xiao menginginkannya. Lupakan saja, ayo kita duluan. Setelah melewati tes pembentukan, seharusnya tidak sulit bagi saya di sini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, lalu perlahan melangkah ke saluran kolom air dan menuju ke pulau itu.
Jika kali ini inti dari alam semesta ini berhubungan dengan Raja Naga, aku khawatir akan ada kebahagiaan ganda. Jalan pegunungan ini terjal, apakah ini satu-satunya jalan? Begitu menginjakkan kaki di pulau itu, merasakan energi langit dan bumi yang melimpah serta aroma burung dan bunga, hati Xiao Yan menjadi lebih tenang. Pemandangan di sini indah, pepohonannya rimbun, dan seperti surga, sungguh menyegarkan, tetapi hanya ada satu jalan di tengah jalan yang menuju ke rumah di pulau itu. Cicit, Xiao Yan berjingkat untuk menyembunyikan napasnya dan berjalan menuju tengah pulau. Pusat pulau ini adalah sebuah gunung kecil, dikelilingi oleh pegunungan rendah dan menjulang tinggi, dengan kemiringan sekitar 45 derajat, tetapi bahan-bahan obat berharga yang dapat dilihat di sepanjang jalan membuat Xiao Yan mendesah. Siapa yang boleh tinggal di sini? Apakah benar-benar ada hembusan napas manusia di daerah terpencil di depan sana? Setelah berjalan puluhan langkah, Xiao Yan mendengar suara deburan ombak yang bermain dengan bebek Mandarin di depannya. Dia segera melangkah keluar, dan perlahan mendekat dengan bantuan beberapa medan berbatu. Sebuah danau yang dikelilingi aura biru muda samar muncul di pandangan Xiao Yan. Tidak mungkin, di air danau yang jernih, sesosok berambut pendek melompat-lompat kegirangan. Baik kulitnya yang halus maupun bibir dan alisnya, semuanya cukup untuk dianggap sebagai wanita tercantik di dunia. Namun yang aneh adalah tampaknya ada lapisan energi sian samar pada tubuh sosok itu, dan pada tubuh sosok itu, selain penampilan kulit dasar, tidak ada karakteristik wanita sama sekali. Cetakan cahaya sian. Setelah menggunakan kekuatan jiwa untuk mencari tahu, melihat tubuh yang bercahaya di air kolam, bahkan di dahinya, muncul pola sian. Pola sutra ini cukup familiar bagi Xiao Yan, karena bentuk segel cahaya sian ini sangat mirip dengan sisik di atas tubuhnya sendiri. Sekalipun ada sedikit penyimpangan, tetapi dengan kekuatan transformasi Dewa Naga, Xiao Yan sangat yakin bahwa garis-garis di dahi pria di depannya memang merupakan segel cahaya tirani. Siapa? Keluar! Saat Xiao Yan kehilangan akal sehatnya, sepasang mata dingin muncul dari danau, berteriak marah, dan keluar dari kolam. Meskipun kekuatannya hanya sekitar dosian bintang 4 atau 5, itu sangat menakutkan. Apakah itu laki-laki? Kulitnya yang merah muda dan lembut tampak mampu dengan mudah memeras air, ada sedikit kemarahan di matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan sangat waspada. Puf-puf, gelombang air muncul, dan semburan gelombang kristal pun muncul. Pria tampan ini berambut merah, memegang pedang giok dan menunjuk ke arah Xiao Yan. Aku menerobos formasi wilayah laut, dan bergegas masuk ke sini untuk mencari jalan para dewa, dan berharap para dewa akan menuntun jalanku. Xiao Yan berkata dengan hormat, seraya mengatakan bahwa ia berharap dapat menyelesaikan rasa malu ini secara kebetulan. Namun karena orang di depannya adalah seorang pria, apa yang baru saja terjadi tentu saja bukanlah kesalahpahaman. Apa, kau menerobos formasi di atas laut? Bibir merah pria tampan itu sedikit mengerucut, dan terdengar suara terkejut, bahkan amarahnya sedikit mereda. Jika didongak, pria ini jelas terlihat seperti perempuan, dengan kulit merah dan putih, rambut pendek, dan bahkan bibir serta alis yang menarik perhatian. Tubuh yang menggoda, namun tetap seorang pria sejati. Namun, Xiao Yan tentu saja tidak akan peduli dengan pria ini, selama dia bisa menemukan inti dari pesawat tersebut. Teman ini, silakan ikuti saya untuk menemui pemimpin sekte. Dia buru-buru menyingkirkan senjata ofensifnya. Pria tampan itu berjalan mendaki gunung bersama Xiao Yan, garis biru di antara alisnya juga menunjukkan sedikit kehangatan. Xiao Yan tidak banyak bicara dan hanya mengikuti, tetapi intuisinya mengatakan kepada Xiao Yan, sepertinya sesuatu telah terjadi di sini, dan mungkin ada hubungannya dengan apa yang disebut hegemoni. Raja Naga Tirani, kekuatan puncak dari elemen air, jika dia dapat memperoleh kekuatan penuhnya, saya khawatir kekuatan Xiao Yan akan meningkat pesat. Sepanjang perjalanan, keduanya tetap diam, tetapi berkat pertanyaan Xiao Yan, mereka mengetahui bahwa penampilan aneh pria tampan ini tampaknya terkait dengan latihannya yang luar biasa. Benar sekali, dunia ini penuh dengan keajaiban. Di puncak bukit kecil di tengah pulau, hutan kecil di luar rumah tampak hijau, dan burung serta binatang muncul dari waktu ke waktu, menciptakan suasana damai. Tuan, ada seseorang di sini. Pria tampan itu dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk melihat seorang lelaki tua yang pendiam berlutut di atas futon,
Seluruh tubuhnya tertutup jubah kuning, untaian manik-manik rosario di jarinya terus berputar, dan sudut-sudut mulutnya menggumamkan beberapa kata yang agak aneh. Catatan misterius itu, tongkat Zen yang agak redup di samping tubuh itu disingkirkan dengan tenang, tetapi kekuatan mengerikan dilepaskan dari yang tak terlihat. Pria tua itu memejamkan mata dan memberi hormat, dan suaranya sangat datar. Di depannya, terdapat sebuah patung perunggu. Patung perunggu itu abadi, seperti peri, namun hal itu memudahkan untuk membedakan sosoknya. Bodhisattva Sihai Guanyin. Melihat patung perunggu ini, ditambah dengan situasi di sekitar lelaki tua ini, Xiao Yan terkejut. Mungkinkah donor ini mengandung api suci? Pria tua itu berbicara dengan lembut, suaranya datar, tetapi mengandung makna yang mendalam. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan api kuning menyala dari tubuhnya, menyebabkan rumah itu sedikit bergetar. Meskipun banyak pertanyaan menghantui pikirannya, Xiao Yan tidak pandai berbicara. Segel cahaya Xian, Raja Naga di bawah tirani, apakah dia pemimpin sekte ini atau guru Zen di alam Buddha? Ada masalah apa? Wong Bas. Seketika, tongkat redup di samping guru Zen itu bermandikan cahaya Buddha, dan lingkaran cahaya biru terpancar bersamaan, menyegarkan dan menenangkan jiwa. Donor, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sedang menunggu Anda. Pada saat itu, mata tua sang guru Zen langsung terbuka, dan muncul sentuhan kekuatan yang telah lama terpendam. Kekuatan semacam itu sebenarnya adalah reinkarnasi. Dan dalam reinkarnasi, ada juga sentuhan kekuasaan yang mendominasi. Tuan, ini, Xiao Yan berkata pelan. Boom, Lang Er, ayo pergi. Sang guru Zen membawa tongkat Zen di sisinya, dan segera memindahkan jejak langkah lamanya dari futon. Puff, tongkat Zen itu bergoyang lembut, dan langsung menggoreskan beberapa kitab suci Buddha berwarna emas di ruangan ini. Dalam sekejap mata, kitab suci Buddha berwarna emas itu menembus kehampaan, dan sebuah pintu cahaya emas muncul begitu saja. Sisi, pintu cahaya keemasan muncul, dan hembusan napas yang kuat menerjang wajahnya, seperti gelombang dahsyat yang menghantam pipinya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Donor, silakan. Semua pertanyaan ada di balik pintu cahaya ini. Sang guru Zen berkata dengan lantang dan membuat isyarat undangan. Boom, dengan suara dentuman, mereka bertiga tenggelam bersama, dan di tempat ini, keheningan kembali menyelimuti. Puff-puff, sebelum melewati lorong gelap, gelombang energi yang bergejolak muncul dari balik pintu cahaya di kehampaan. Saat semua orang berjalan melewati gerbang cahaya keemasan, mata Xiao Yan berubah menjadi hitam, dan sesaat kemudian dunia yang gelap gulita memenuhi pupil matanya. Jejak raungan hantu yang sangat menakutkan, tekanan samar yang mengerikan, dan tekanan air yang sangat menakutkan terpancar dari kehampaan di sekitarnya, menyebabkan semua kekuatan di tubuh Xiao Yan bergejolak secara bersamaan. Guru, jantung Xiao Yan tiba-tiba berdebar kencang, alisnya berkedut hebat, dan pemandangan mengejutkan menghantui hatinya. Mata yang menyipit itu telah beradaptasi dengan kegelapan di sini, dan mereka membukanya perlahan, lalu penglihatan menyebar kemana-mana, arus hitam yang megah meraung seperti gelombang energi, dan ketiganya dikelilingi oleh arus gelap yang tak berujung. Ruangan ini sunyi senyap dan gelap, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya serta gelombang pasang yang dahsyat berayun keluar. Jika pikiran tidak teguh, dalam waktu yang lama ini, saya khawatir sangat mungkin untuk benar-benar tersesat di sini. Wong berdengung. Di sekeliling mereka bertiga, cahaya Buddha keemasan bersinar dengan aura yang menakutkan, melindungi mereka dari kegelapan dan tekanan derasnya sungai. Kitab suci Buddha membentuk suara Buddha, yang menyenangkan mata. Apakah ini di bawah laut? Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki segala sesuatu di sini, dan setelah Sun menarik napas, sebuah ide berani muncul di benaknya. Yah, pendonornya memiliki penglihatan yang sangat bagus. Sang guru Zen memegang tongkat mantra emas di tangannya, ujungnya yang berkilauan dalam kegelapan, terus-menerus dipenuhi cahaya Buddha keemasan untuk melindungi mereka. Tempat ini berada di bawah laut sedalam 10.000 meter, dan aura penindasan yang tak berujung membuat pergerakan menjadi sulit. Seandainya bukan karena perlawanan cahaya Buddha dengan tongkat Zen, saya khawatir kekuatan reinkarnasi tidak akan mampu menembus tempat ini. Selain arus gelap yang bergejolak di sekitarnya, naik turunnya kondisi sangat menakutkan, dan perasaan gelisah meresap ke seluruh tubuh. Benda ini, mungkinkah ini Raja Naga Tirani? Setelah kembali tenang,
Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mendongak. Sesosok raksasa dengan tubuh lebih dari 1000 zang muncul di hadapannya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, Xiaoyan berkata dengan terkejut. Tubuh yang megah itu bagaikan tembok yang membentang ribuan mil, tetapi di tubuhnya terdapat bercak darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya, dan parasit aneh pada bercak darah tersebut membentuk garis-garis hitam samar, yang sangat menarik perhatian. Boom! Pada saat yang sama, sisik dan api kuning di tubuh Xiaoyan dilepaskan bersamaan, melindungi perisai cahaya Buddha emas ini, memancarkan aura suci yang tak berujung dan sensasi terbakar yang menyengat. Sumbernya adalah parasit-parasit gelap itu. Itulah kekuatan ras jahat dari luar wilayah ini. Terlebih lagi, kekuatan semacam ini adalah kekuatan terkuat yang pernah dilihat Xiaoyan sepanjang hidupnya, dan itu benar-benar membuat Xiaoyan merasakan getaran yang telah lama hilang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Timbangan penguasa bawah tanah dan api suci telah menunjukkan permusuhan yang sangat ekstrim terhadap kekuatan-kekuatan ini. Sepertinya ada sesuatu di dalam diri mereka yang membuat kedua kekuatan itu bergejolak. Ini menakutkan. Dengan air liur yang menggenang di tenggorokan Xiaoyan, dia menarik napas dalam-dalam, tak mampu menahan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Pemandangan di hadapan saya terlalu mengejutkan dan mengerikan. Di kehampaan yang gelap, air yang sangat besar mengalir, dan garis pandang mengikutinya. Di kedalaman tempat parasit hitam yang tak terhitung jumlahnya bersarang, sesosok mayat abadi berdiri dengan tenang di sini, dan parasit-parasit kecil yang tak terhitung jumlahnya di mayat itu mengeluarkan suara mencicit. Rasanya merinding, seolah-olah bahkan jiwa pun akan terkikis olehnya. Donor, saya yakin Anda seharusnya sudah merasakan bahwa makhluk raksasa di hadapan Anda adalah tubuh Raja Naga Baxia. Orang tua itu berasal dari dunia Buddha, dan dia tidak peduli dengan urusan dunia. Namun, dia dikepung dan dibunuh oleh seorang tokoh kuat dari suku jahat di luar wilayah ini, dan dia dibantu oleh Raja Naga, jadi dia secara sukarela meninggalkannya di sini untuk membantu Raja Naga menjaga jenazahnya. Setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku membuatmu menunggu. Ada sedikit kegembiraan di mata guru Zen itu, yang terus-menerus bolak-balik antara mayat gelap dan Xiaoyan. Tahap reinkarnasi ganda. Xiaoyan mengangguk, kekuatan guru Zen itu jelas terlihat sekilas, dan dia juga tahu tujuan orang ini. Tunggu, menurunkan mayat Raja Naga. Sepertinya dia mengingat sesuatu, pikir Xiaoyan, kulitnya merinding sesaat, dan dia merasa tertekan. Raja Naga Baxia memiliki kekuatan untuk melewati suan-suan. Setelah dipenjara oleh para ahli dari klan jahat di luar alam, kekuatan sumbernya lepas, tetapi tubuhnya tertinggal di sini. Raja Naga Agung pernah meninggalkan sebuah ramalan, menerobos formasi yang ia buat, dan memiliki api suci. Ia adalah orang yang ditakdirkan, dan tubuhnya yang perkasa diperoleh oleh orang yang ditakdirkan ini. Sang guru Zen tua memutar-mutar tasbih Buddha dengan satu tangan dan terus melafalkan kitab suci Buddha di mulutnya untuk melawan kekuatan gelombang kegelapan di sekitarnya. Jika tidak, tanpa tembakannya, mereka bertiga akan hancur oleh kekuatan mengerikan di sini dalam sekejap. Senior, tingkat kekuasaan ini terlalu tirani, saya khawatir anak ini. Meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa dia berhati hangat, setelah mempertimbangkannya, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Parasit jahat semacam ini kemungkinan besar ditransformasikan oleh beberapa tokoh jahat yang sangat kuat. Setelah terbangun, kekuatan ketiganya tidak dapat ditahan. Kekuatan Zheng Yulang terlalu lemah. Meskipun teknik kultivasinya istimewa, itu tidak akan membantu jika dia tidak bisa bertahan di sini. Kekuatan guru Zen itu hanya berada di tingkat reinkarnasi kedua, dan bahkan jika dia bergabung dengan Xiaoyan, dia mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Tubuh Raja Naga Tirani cukup kuat untuk menahan serangan apapun dari para petarung di bawah tingkat keempat reinkarnasi berikutnya. Selain itu, Raja Naga pernah meninggalkan sebuah ramalan. Tentu saja, dia telah membuat rencana yang jitu, sehingga donatur tidak perlu khawatir. Yang perlu dilakukan oleh donatur hanyalah bergandengan tangan dengan saya untuk melawan musuh. Sang guru Zen sangat tenang, seolah-olah dia hanya menyampaikan sesuatu yang sangat mudah, dan makna di baliknya sangat jelas. Melawan kekuatan reinkarnasi 4 kali lipat, Xiaoyan berkata dengan heran, tetapi tampaknya mustahil menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan jasad yang ditinggalkan oleh orang sekuat itu. Xiaoyan selalu merasa bahwa alur cerita ini sengaja diatur. Sebelum itu,
Masih ada keberuntungan bagi pendonor, menunggu hingga masalah ini selesai, saya membutuhkan bantuan pendonor untuk membunuh iblis ini. Sang guru Zen berkata, sambil berbicara, di telapak tangannya, jejak api biru terang berkelap-kelip seperti peri yang cerdik. Api berwarna cian itu seperti api tetapi bukan api. Namun, kekuatan yang terkandung di dalamnya pastilah kekuatan Raja Naga. Kekuatan ini menggemakan sesuatu di dalam tubuh Xiaoyan. Itu Burning Jue. Apa ini? Pupil mata Xiaoyan menyempit, dan rasa panas di tubuhnya membengkak tak terkendali. Lalu ia melepaskan keserakahan tak terbatas ke arah api di telapak tangan sang guru Zen. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Raja Naga, dan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Donor, ambillah. Begitu guru Zen selesai berbicara, api biru itu seperti kuda liar yang lepas kendali, dan langsung naik lalu turun, menuju ke tubuh Xiaoyan. Wong berdengung. Api cian baru saja menyentuh tubuh Xiaoyan, dan gelombang riak energi yang sangat kaya dilepaskan tanpa terkendali. Benda ini, sebenarnya, pada saat yang sama, Fen Jue, yang tidak pernah berubah di dalam tubuh Xiaoyan, mulai berputar dengan aneh. Adapun perisai cahaya Buddha, kegelapan kehampaan yang tak berujung juga mulai mengalir, dan muncul rasa distorsi, serta parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya di atas tubuh bagian bawah mulai terbangun selangkah demi selangkah. Ketika parasit-parasit ini terbangun, saya khawatir tempat ini akan sepenuhnya berubah menjadi purgatori manusia. Terasa begitu hangat, diliputi api biru kehijauan, Xiaoyan merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan meresap ke seluruh anggota tubuhnya, dan bahkan jiwanya pun sangat ternutrisi. Kekuatan murni semacam ini belum pernah terdengar sebelumnya. Membakar alam pertama, membakar fondasinya, menggerakkan roda. Suara agung itu datang dari kedalaman tubuh. Suara itu tiba-tiba muncul. Guru Zen tua dan pria tampan di sampingnya menegang dan gemetar, lalu mereka langsung berlutut. Segala bentuk ketidaktaatan. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa Fen Jue tingkat pertama yang telah ia kembangkan di masa lalu hanyalah lapisan luar saja. Perasaan kekuatan yang telah lama hilang itu membuat Xiaoyan untuk pertama kalinya merasa bahwa kekuatan Fen Jue cukup untuk melampaui seluruh dunia. Wow, setelah api cian memperbaiki dan menyehatkan tubuh Xiaoyan, kekuatannya tiba-tiba meroket, dan langsung berubah menjadi cairan mendidih panas yang tak terhitung jumlahnya, menyelimuti tubuh Xiaoyan. Suhu yang sangat tinggi dan air yang luar biasa panas membasahi Xiaoyan dengan deras. Wajah Xiaoyan langsung pucat, dan kulitnya langsung memerah, seolah-olah dia akan sepenuhnya terserang air ini kapan saja dan meledak. Tapi, sialan, Xiaoyan mengertakkan giginya dan menahan siksaan mengerikan ini yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Api berwarna cian ini bukanlah api biasa, melainkan energi yang sangat istimewa, yang memiliki daya tarik mematikan bagi Fen Jue. Energi itu tampak seperti hadiah untuk Xiaoyan barusan. Energi itu memperbaiki dan menyehatkan tubuh Xiaoyan, dan seketika berubah menjadi air mendidih. Air bersuhu tinggi itu memasak Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan telah menguasai transformasi Dewa Naga, dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bahkan para ahli reinkarnasi pun tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan, tetapi Xiaoyan saat ini justru sedang menderita akibat dari kekuatan yang telah ia kembangkan. Rasa sakit semacam itu bukan hanya pada tubuh, tetapi juga berasal dari penempaan jiwa. Namun, setelah mengalami siksaan yang berbeda dari orang biasa, kekuatan dalam tubuh Xiaoyan, termasuk Fen Jue, menjadi misterius dan aura kuno memenuhi kedalaman pikiran Xiaoyan. Itulah salah satu dari 6 alam sejati Fen Jue. Tuan, melihat ekspresi kesakitan Xiaoyan, pria tampan itu juga sedikit khawatir, karena takut Xiaoyan tidak akan mampu menahan tingkat kekuatan ini. Ini caranya sendiri, dan ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika dia gagal, parasit gelap ini akan sepenuhnya terbangun. Pada saat itu, tubuh Baxia akan terkikis, dan dunia ini akan menghadapi krisis. Sedangkan kami tidak bisa menghindari nasib buruk. Sang guru Zen tua tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, ia hanya bisa menunggu dengan tenang, jadi ia melipat kedua tangannya. Tasbih Zen berputar dengan cepat, dan suara kitab suci Buddha kuno dan damai memenuhi udara, meredakan rasa sakit Xiaoyan. Air, api, guntur, kayu. Tubuh Xiaoyan dipenuhi lubang dan dikelilingi oleh 4 jenis energi,
tetapi menghadapi berbagai siksaan dan ujian yang ditimbulkan oleh api biru, Xiaoyan tidak mundur selangkah pun, mengertakkan giginya dan melawannya selangkah demi selangkah. Kegigihan dan ketekunan seperti itulah yang membuat guru Zen tersebut sangat memuji. Puff! Dengan suara, di bawah siksaan keempat kekuatan ini, terdengar dentuman guntur teredam dan teriakan bernada rendah di tubuh Xiaoyan. Tampaknya uji coba penyiksaan telah berakhir, dan Xiaoyan samar-samar merasakan sedikit lagi Fen Jue dan Seng Yan yang terhubung di tubuhnya. Hubungan ini adalah tanda bahwa api suci telah didorong hingga batas maksimal. Hahaha, berhasil. Suara gila Xiaoyan terdengar, dan seketika di atas tubuh Xiaoyan, terpancar aura menakutkan yang membuat dunia takjub. Sepertinya pukulan dan tendangan Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyat. Mengerikan, mengerikan. Karena berhasil, ayo pergi. Guru Zen tua itu mengambil tongkat Zennya dan berkata sambil tersenyum. Langer, kembalilah. Di masa depan, sekte ini akan diserahkan kepadamu. Setelah suara itu berhenti, guru Zen itu melambaikan tangannya dan menyuruh pria tampan itu keluar. Adapun apakah dia bisa menggunakan ini untuk mewujudkan kekuatan dominasi, itu adalah keberuntungannya. Tuan, tolong. Xiaoyan menarik napas, dan Fen Jue siap kapan saja. Pergi. Tongkat Zen itu diayunkan dengan penekanan yang kuat, dan tiba-tiba patung-patung Buddha emas di sekeliling tubuh menyelimuti kedua tubuh itu, dan kedua tubuh itu melonjak bersamaan, langsung tersapu ke kedalaman tubuh Baxia. Di dalamnya terdapat kumpulan parasit gelap yang padat, dan disitulah tempat bersemayamnya yang mulia iblis yang membahayakan bagian bawah tubuh tiran yang terkikis itu. Saat Xiaoyan melepaskan gerakan yang begitu besar, banyak makhluk jahat di sini juga perlahan terbangun, dan napas berat menerpa wajahnya. Menyelinap ke dalam tubuh Baxia, disinilah muncul pemandangan mantra melingkar yang ditekan dan disegel, sebuah alam gelap yang membentang ribuan meter. Aura yang menyeramkan dan menakutkan membuat inti pertempuran bergejolak di dalam tubuh, dan rasa dingin perlahan muncul di hati. Alam kegelapan sangat luas, dan arus gelap bergejolak di mana-mana, menelan kehampaan, membuat tempat itu sangat ilusi dan terdistorsi, bahkan terdengar suara dengungan samar, yang membuat jiwa tanpa sadar menyusut dan ketakutan. Ini adalah bagian dalam tubuh Baxia, dan juga merupakan tempat berkumpulnya kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Kita hanya punya satu kesempatan. Jika kita menang, semua orang akan senang. Jika kalian kalah, kalian akan dikubur bersama di dalam perut ikan. Di mata bijak sang guru Zen, cahaya keemasan kitab suci Buddha berkelap-kelip, dan kemegahan tak berujung terpancar, yang sungguh menakjubkan. Ya, Xiaoyan mengangguk, seluruh kekuatan di tubuhnya terasa begitu serius untuk pertama kalinya, bahkan sebelumnya, tidak ada tekanan seperti ini di hadapan para malaikat. Berdiri di alam kegelapan, Xiaoyan dapat merasakan makhluk-makhluk jahat di sekitarnya, yang terdiri dari parasit jahat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka merayap diam-diam, seperti semut, menggerogoti bagian bawah tubuh sang tiran sepanjang waktu. Sekalipun tubuh bagian bawah sangat tirani, dalam kurun waktu yang tak berujung ini suatu hari nanti akan sepenuhnya dimakan dan dihancurkan. Tubuh dan asal-usul Raja Naga sangatlah penting, jika tidak, dia akan menjadi sekejam Raja Naga Emas, dan dia tidak akan memilih untuk tinggal di tubuh Xiaoyan sejak awal. Dia mendongak, menatap kehampaan di atas, dan menundukkan kepalanya. Ruang kosong di sana telah sangat terkikis dan menjadi terdistorsi, dan saat ini terdapat parasit hitam yang sangat kental yang bersembunyi di sana. Altar hitam setinggi ratusan meter menjulang, dan terdapat beberapa anak tangga di atas altar. Di atas anak tangga itu, terdapat singgasana berwarna merah darah yang sedikit lebih tinggi, yang memancarkan seluruh kekuatan Xiaoyan. Di singgasana merah, rangkaian rantai berwarna cian mengunci, jaket merah yang duduk tenang di atas singgasana. Saat Xiaoyan menatap jaket berwarna merah darah di atas singgasana, aura mengerikan yang bercampur dengan daging dan darah pun muncul. Itulah Yang Mulia Iblis, tokoh yang terkenal di kalangan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Ordo Raja Merah, Markis Kelabang berbalut darah. Sang guru Zen membuka mulutnya. Suaranya terdengar acuh tak acuh namun penuh dengan rasa takut yang mendalam. Saat matanya menatap jaket penahan angin di singgasana berwarna merah darah, terasa sentuhan yang sangat berat. Napas seperti itu tak tertandingi di dunia,
dan dunia di bawah lautan sedalam 10.000 kaki ini hanya bisa gemetar karenanya. Disinilah bukan hanya tempat orang-orang kuat dari ras jahat dari luar wilayah menindas para tiran, tetapi juga tempat orang-orang kuat dari ras jahat dari luar wilayah ditindas oleh para tiran. 2 Seon. Mata Xiaoyan memanas, dan dia bisa mencium aroma ketakutan yang menyeramkan dari jaket berwarna merah darah itu. Tingkat kekuatan seperti itu jelas merupakan ancaman strategis yang besar di antara ras-ras jahat di luar wilayah tersebut. Namun setelah beberapa saat, pemandangan di sekitarnya juga mencium fluktuasi yang sangat menakutkan dari rantai berwarna cian yang mengikat jaket berwarna merah darah itu. Xiaoyan sudah terbiasa dengan fluktuasi semacam itu. Rantai berwarna cian adalah kekuatan Raja Naga Tirani. Rantai ini tidak hanya memiliki garis-garis tubuh bagian bawah sang tiran, tetapi juga bayangan naga biru langit yang menakutkan. Namun, rantai berwarna cian ini sekarang sedang bergejolak, dan retakan mulai terlihat. Saya khawatir mereka telah mencapai batasnya. Dan jaket berwarna merah darah di sampingnya adalah kekuatan dahsyat dari kekuatan jahat kelabang berjubah darah. Parasit-parasit gelap yang tak terhitung jumlahnya dan berjejal rapat, seperti semut, seperti serangga pemakan manusia, terus-menerus melahap energi laut dan mengangkutnya ke jaket penahan angin berwarna darah. Terlebih lagi, dengan transmisi kekuatan biologis ini, ditambah dengan gempuran mereka pada tubuh Baxia, saya khawatir cepat atau lambat tubuh Baxia akan hancur total, dan Raja Merah ini akan bangkit kembali sepenuhnya. Raja Merah, setelah bangkit dari kematian, terbangun. Aku khawatir itu akan memicu badai kehancuran yang mengerikan. Inilah tujuan perjalanan kami. Sebelum dia pulih sepenuhnya, cekik dia. Saat Guru Zen tua itu berbicara, tubuh Buddha emas itu mengembang, dan energi Sansekerta yang halus mengembun. Ini, sebuah peninggalan. Xiaoyan bergumam, menatap manik-manik emas yang muncul dari tangan Guru Zen, lalu kehilangan suaranya. Butiran emas itu hanya sebesar buah longan, dan bentuknya mirip pil obat, tetapi diukir dengan misteri yang tak berujung. Jika Anda merasakannya dengan saksama, kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin tidak lebih lemah dari sebatang api suci di tangan Anda. Jelas sekali bahwa nilai relik orang-orang kuat di dunia Buddha sama dengan nilai hati manusia di dunia manusia. Api suci adalah objek ilahi tertinggi yang lahir sejak awal dunia. Ada penindasan dahsyat terhadap ras-ras jahat di luar wilayah ini. Aku akan membantumu dengan relik-relik itu dan membunuh para makhluk jahat yang terhormat itu selamanya. Suara Guru Zen itu penuh dengan keberanian. Relik itu adalah intisari kehidupan para guru Zen dan biksu di dunia Buddha. Begitu relik itu dipadatkan, tidak diragukan lagi bahwa dia akan mati. Kebenaran sang guru Zen juga menyebabkan hati Xiaoyan merasa getir. Namun, ada juga rumor. Konon, ketika Tathagata pembantai surgawi menyadari Dao, ia menjalani reinkarnasi 9 kali dan menciptakan relik tertinggi, yang menempati peringkat pertama dalam daftar artefak Buddha. Wei, dengan relik ini, seseorang dapat melampaui dunia, memasuki jalan Buddha sang guru Zen, dan memperoleh kemuliaan tertinggi. Boom! Xiaoyan mengangguk solemn, api kuning di tubuhnya tiba-tiba padam. Dia tahu bahwa setiap gerakan selanjutnya bisa mengorbankan nyawanya. Tapi lalu kenapa? Aku adalah penguasa api suci, dan hal semacam ini adalah tanggung jawabku sendiri, dan aku tidak bisa menghindar darinya. Kobaran api setinggi 1000 kaki menyala di dunia yang gelap ini, seperti sinar fajar yang tiba-tiba muncul, menerangi tempat ini sepenuhnya. Api jiwa batu ember melayang di langit, dan nyala api pemurnian yang menyilaukan berdenyut cepat, dan beberapa parasit gelap langsung hancur di dalamnya. Gelombang gelap itu datang, suram dan menyeramkan, dan langsung menghantam serangan Xiaoyan dan keduanya. Benturan sederhana antara keduanya menimbulkan fluktuasi energi yang mengejutkan, dan suara dengung yang menggema di langit dan bumi menyebar luas. Suara dan kekuatannya ternyata membuat kulit kepala mati rasa, dan kehampaan di depannya menjadi terpelintir dan hancur. Tanpa perlindungan kekuatan api suci, mereka yang sedang bereinkarnasi akan binasa sepenuhnya hanya dengan sentuhan barusan. Api suci itu, kuno dan tak terbatas, terus berkobar dengan kekuatannya yang unik, membersihkan alam gelap yang kotor ini, dan dengan berkah Xiaoyan Fenjue, api itu menjadi sangat sakral. Cahaya keemasan dari relik itu begitu mempesona, dan suara-suara Zen kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keduanya saling berpotongan, dan dalam sekejap mata,
kekuatan gelap di sini menyerbu separuhnya. Seketika itu juga, dia seolah merasakan fluktuasi yang telah lama hilang, dan cahaya biru yang mengejutkan menyembur dari bagian bawah tubuhnya. Kekuatan ketiga warna itu benar-benar membunuh semua parasit gelap di sini. Wong berdengung. Melihat mereka berdua bergabung dan mendapatkan beberapa keuntungan dalam sekejap, senyum langka muncul di hati mereka berdua. Kekuatan parasit jahat ini tidak begitu tak tertahankan. Crash. Pada saat yang sama, seluruh alam kegelapan tiba-tiba menjadi gelisah. Sudah terlambat untuk berbahagia karena keuntungan sementara itu, pandangan keduanya tiba-tiba tertuju pada singgasana di atas altar, dan aura berwarna darah yang sangat kuat menyebar, seperti iblis yang merangkak keluar dari kedalaman neraka. Di tempat penyebaran itu, banyak sekali lubang yang berputar, dan retakan menyapu masuk tanpa terkendali. Akhirnya, ini dimulai. Xiaoyan dan guru Zen tua itu terbang ke langit, dan dengan bantuan cahaya Seng Yan dan relik itu, mereka menatap jubah panjang berwarna darah di atas tahta. Jaket berwarna merah darah itu seperti cangkang kosong, tanpa wujud fisik, namun perlahan-lahan membentuk bayangan sosok hantu Tongtian Evil Venerable. Di atas jaket itu, seekor kelabang berwarna merah darah yang tampak hidup mulai menggeliat. Justru kesenjangan yang sangat besar inilah yang membuat Xiaoyan mengerti bahwa mantel panjang berwarna merah darah ini adalah yang paling menakutkan. Puff, ada gerakan di jaket windbreaker berwarna merah darah, dan lingkaran pola merah darah yang indah di jaket windbreaker itu memancarkan aura keputusasaan dan mencekik yang menakjubkan. Ayo, Xiaoyan dan keduanya saling pandang, serangan yang menyilaukan itu bagaikan badai yang menderu, menghantam singgasana dengan ganas. Serangannya begitu dahsyat sehingga tak kalah menakutkannya dengan serangan kekuatan penuh dari pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 3 kali lipat. Puff, serangan gabungan keduanya tidak menyebabkan fluktuasi apapun, dan tepat setelah memadat, mereka menyebar dengan tenang, yang sangat aneh. Boom, ketika keduanya sangat waspada, cahaya sihir mengerikan keluar dari dasar alam. Napas yang terkandung dalam cahaya magis ini jelas bukan jenis kekuatan yang terdiri dari parasit gelap biasa. Terdapat suara ratapan dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya, berbisik, dan itu benar-benar membuat Xiaoyan dan mereka berdua merasakan emosi yang mendalam. Wow, cahaya sihir mengerikan menyebar dari dasar alam gelap, mencapai langit dalam sekejap, lalu menyebar sedikit, berubah menjadi tetesan hujan dan jatuh ke bawah. Dengan munculnya aksi semacam ini, Seng Yan di belakang Xiaoyan dan relik di belakang Guru Chan mengeluarkan raungan rendah yang sangat tajam, jelas sekali dibutuhkan banyak usaha untuk menahan serangan yang mengerikan tersebut. Hujan ajaib menetes, dan seluruh alam kegelapan dipenuhi teror, dan parasit muncul satu demi satu, tetapi mereka tidak menyerang Xiaoyan dan mereka berdua, melainkan merayap diam-diam ke samping. Pada saat yang sama, singgasana di atas altar tiba-tiba mulai berubah. Hujan ajaib itu menetes, langsung menembus kekosongan yang runtuh di sekitar singgasana, lalu melilit semua rantai cian kuno itu. Retak, klik, rantai cian itu tidak tahu apakah sangat rapuh karena korosi selama bertahun-tahun, atau karena menjadi rentan terhadap serangan hujan ajaib barusan, dan saat ini, satu demi satu retakan yang mencolok muncul. Di atas tahta, mantel panjang berwarna merah darah, sosok kurus, tampak mengancam. Di balik sosok kurus ini, sepertinya semua kekuasaan menjadi tidak berarti. Di balik sosok kurus itu, kekuatan yang terkandung mungkin cukup untuk menekan segalanya.